Bab 23 dan 24. Kamu itu milikku. Kak, sebenarnya udah lama aku mau nanya ini ke kakak. Kenapa mereka semua heboh waktu kakak datang? Terus kenapa kakak dipanggil Tuan Muda? Kenapa seperti di novel-novel, dipanggil Tuan Muda? Dan apakah kakak sama seperti Tuan Muda yang ada di cerita novel, punya banyak bisnis dan sangat disegani dan dihormati semua orang? Tanya Zevana bingung. Regan tertawa kecil mendengar ocehan sang istri. Apa kamu sungguh tidak mengenaliku, Zevana? Aku Regan Abi van Orzala. Tanya Regan. Zevana mengerutkan keningnya, tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Aku benar-benar tidak tahu. Apa selain kakak karyawan di perusahaan besar itu, kakak seorang artis yang mungkin dikenal orang banyak? Tanya Zevana dengan polosnya. Matanya berbinar mencari jawaban. Regan tertawa terbahak, kedua tangannya merangkul bahu Zevana. Hahaha, kamu sangat lucu, Zevana. Silakan kamu cari tahu sendiri, ucap Regan sambil mengedipkan sebelah matanya. Ih, nyebelin banget sih Kak Regan. Padahal tinggal kasih tahu aja, loh, celetuk Zevana kesal, tangannya mencubit lengan Regan pelan. Wajahnya tampak merah, padam karena penasaran yang belum terjawab. Nanti kamu akan tahu sendiri, Zevana, kata Regan sambil tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke depan. Senyum itu seperti mengandung misteri yang membuat Zevana semakin penasaran. Tipis banget senyumnya, Kak. Lebaran dikit kayak senyumnya, keluh Zevana sambil memasang wajah kesal yang imut. Namun, di balik rasa penasarannya, Zevana merasa ada kebahagiaan tersendiri saat bersama Regan, meskipun dia belum tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh senyum misterius itu. Zevana melihat Regan dengan tekad yang membara, siap untuk menghadapi tantangan yang diajukan oleh suaminya. Lah tahu bahwa Regan bukanlah tipe orang yang mudah tersenyum, apalagi mengungkapkan perasaannya. Namun, Zevana tidak menyerah begitu saja dan bertekad untuk membuat Regan tersenyum. Mereka berdua duduk bersebelahan di ruang keluarga. Zevana mencoba berbagai cara untuk membuat Regan tersenyum. Lah mulai dengan menceritakan lelucon yang pernah ia dengar, menikmati minuman favorit Regan, bahkan mencoba mengajaknya berbicara tentang kenangan masa kecilnya. Namun, Regan tetap saja dengan wajah datarnya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tersenyum. Zevana mulai merasa putus asa, namun saat itu ia melihat sesuatu di seberang jendela yang membuatnya teringat akan masa kecilnya bersama sang kakak, yakni Zayan. Zevana melihat kesempatan ini untuk membuat Regan tersenyum. Lah pun mulai bercanda dengan cara yang lebih dekat, menggoda Regan dengan menyebutnya, "Hai suamiku yang dingin dan cuek." Zevana mau tanya nih, kata Zevana. Tanya apa? Regan balik bertanya. Mama kakak tukang ketoprak ya? Tanya Zevana sambil tersenyum nakal. Lah memang berniat menggombali Regan, dan berusaha membuat Regan menoleh ke arah Zevana, mengerutkan dahi sejenak, dan menjawab, bukan, apa itu ketoprak? Lah sama sekali tidak menyadari bahwa istri kecilnya sedang berusaha menggombalinya. Ih, Kak Regan, tuh harusnya jawabnya, kok tahu sih? Gitu, Kak. Bukan jawab kayak gitu, omel Zevana sambil mengepalkan tangannya di pinggang. Regan tersenyum sangat tipis, lalu berkata, oke. Baiklah, kok tahu? Lah menuruti permainan Zevana, meski masih belum paham maksudnya. Zevana melebarkan senyumnya, lalu dengan nada riang, ia menjawab, pantesan Kak Regan telah mencampur adukkan hatiku, haha. Zevana tertawa, puas melihat ekspresi bingung Regan. Hah, dasar bocil, bisa-bisanya ngegombalin aku. Sayangnya, gak lucu jadi aku gak ketawa, ujar Regan sambil kembali meneguk minuman yang ia pegang. Zevana merasa kesal dan cemberut, gombalannya gagal membuat Regan terkesan. Lah mendengus kesal. Ah, gombalannya gagal, nyebelin deh, ucapnya dengan
Wajah yang cemberut. Regan menatap Zevana dengan wajah datar dan menyatakan, kamu kurang mahir bocil. Zevana mencoba lagi dengan pertanyaan yang berbeda, setan apa yang paling romantis? Regan terlihat bingung, kamu ngatain aku setan? Ih, gak gitu. Jawab aja, kok malah curiga gitu sih? Omel Zevana. Kok tahu? Tanya Regan, masih belum mengerti maksud Zevana. Zevana lalu berdiri dan mengambil setangkai bunga mawar dari dekorasi di gedung tempat acara tersebut. Lah kembali ke hadapan Regan, dan dengan penuh percaya diri, ia berkata, setangkai bunga mawar. Kupersembahkan untukmu. Regan mencoba menahan tawa, namun akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar bocil, bisa-bisanya ngambil bunga sembarangan, kata Regan. Senyum itu akhirnya terukir di wajah Regan, membuat Zevana merasa puas dan bahagia. Yai Zevana berhasil, akhirnya Kak Regan senyum dan bahkan ketawa. Jangan lupa loh hadiahnya, kata Zevana. Baiklah, aku tidak akan melupakannya. Kamu mau hadiah apa? Tanya Regan. Rahasia, jawab Zevana. Mau handphone baru, atau tas, perhiasan atau uang? Tanya Regan. Aku gak sematre itu Kak Regan, ucap Zevana. Jadi mau hadiah apa? Tanya Regan. Ada deh, pokoknya rahasia, balas Zevana. Baiklah terserah kamu saja, sahut Regan. Jelita, ibu Regan yang melihat kejadian itu dari jauh, tersenyum puas melihat putranya akhirnya bisa tersenyum karena Zevana. Lah berbisik dalam hati. Terima kasih, Zevana. Akhirnya ada yang bisa meluluhkan hati Regan yang dingin dan keras itu. Jelita menghampiri Regan dan Zevana. Lagi. Bahas apaan sih kayaknya seru banget, goda Jelita. Ini loh ma, Zevana habis terima tantangan dari Kak Regan, dan Zevana berhasil. Jadi Zevana dapat hadiah. Jawab Zevana menjelaskan. Jelita mengeritkan dahi, oh ya, tantangan apa tuh? Tanya Jelita. Jadi tadi Kak Regan kasih Zevana tantangan, kalau Zevana berhasil bikin Kak Regan senyum nanti Kak Regan bakalan kasih Zevana hadiah, dan Zevana berhasil, bahkan Kak Regan ketawa, jelas Zevana. Jelita tepuk tangan, prok, prok, prok. Wah hebat kamu sayang, bisa bikin betuang kutub ini ketawa. Harus dapat penghargaan sih kamunya, kata Jelita. Bangga. Regan memutar bola mata malas, cek lebay. Ucapnya dengan wajah datar. Sudah malam, ayo kita pulang. Aku tidak mau. Diomeli kakakmu yang berisik itu, kilah Regan. Yah kok cepet banget sih pulangnya, padahal Mama masih pengen ngobrol sama Zevana loh, keluh Jelita. Gak usah lebay deh ma, kan masih ada hari esok. Mama jangan lupa Zevana itu masih sekolah, nanti kesiangan paginya, ujar Regan. Jelita menghela napas, ya udah deh, tapi janji loh. Weekend besok ajak Zevana ke rumah, kata Jelita. Sahut Regan berdeham. Ma, Zevana pamit ya, ucap Zevana sambil mencium punggung tangan Jelita. Hati-hati di jalan ya sayang. Peluk dulu dong, ucap Jelita sambil memeluk Zevana. Regan menghela napas panjang, menatap ibunya dan Zevana dengan tatapan bingung. Ini sebenarnya yang anaknya siapa sih, aku atau Zevana? Perasaan mama lebih sayang Zevana daripada aku, ucap Regan dengan nada kecewa. Jelita, ibunya, tersenyum jahil sambil mengejek, ya, kamu tetap anak mama dan Zevana anak gadis mama, kan dia calon istri kamu, goda Jelita. Apaan sih ma, ingat Zevana masih bocil, kata Regan sambil memandang Zevana dengan sorot mata sinis. Zevana, yang merasa tersinggung dengan ucapan Regan, langsung membela diri. Zevana udah besar loh kak, udah kelas 3 SMA bentar lagi juga lulus, protes Zevana sambil mengepalkan tangannya. Tetap aja,
Kamu itu masih bocil, kata Regan sambil mengangkat bahu, menunjukkan rasa acuh tak acuhnya. Bocil-bocil gini juga aku istrimu Kak, omel Zevana dalam hatinya, merasa sebal dengan sikap Regan yang selalu menganggapnya sebagai anak kecil yang tak tahu apa-apa. Melihat interaksi mereka berdua, Jelita tak bisa menahan tawa. Ih, kalian tuh gemesin, pasti jodoh sih, kata Jelita sambil menepuk-nepuk pundak Regan dan Zevana, menunjukkan rasa sayangnya pada mereka berdua. Setelah itu mereka pun berlalu pergi. Namun saat Zevana hendak masuk ke dalam mobil, seseorang memanggil Regan. Regan, tunggu, panggil Meisa. Regan dan Zevana menoleh, kening Zevana berkerut melihat wanita yang ada di depannya. Siapa orang ini? Batin Zevana dalam hatinya. Ada apa? Tanya Regan dingin. Kenapa buru-buru sekali? 1 jam lagi party dimulai. Kita party dulu, ucap Meisa. Saya dan kekasih saya tidak suka party, ucap Regan yang kemudian menyuruh Zevana masuk ke dalam mobil. Ayo masuk, kata Regan pada Zevana dan Zevana mengangguk. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil meninggalkan Meisa yang tampak kesal, karena Regan menolak ajakannya. Sial. Perempuan itu benar-benar hama untukku, umpat Meisa kesal. Fabian duduk termenung di pojok ruangan gedung, padahal suasana dalam gedung tersebut ramai namun Fabian merasa kesepian, wajahnya tampak murung dan pandangannya kosong. Melihat putra sulungnya tampak murung, Roman pun menghampiri Fabian dan duduk di sebelahnya. Jangan patah hati gitu, Fabian, kata Roman sambil menepuk-nepuk bahu Fabian. Ikhlaskan saja Zevana untuk Regan. Lagi pula Regan yang lebih dulu mengenal Zevana. Fabian menghela napas panjang, mencoba menenangkan perasaannya. Roman melanjutkan, jangan ribut apa lagi. Bertengkar hanya karena wanita, ingat Regan saudaramu, sepupumu, dan ingat kita satu keluarga. Tidak ada rumusnya dalam keluarga kita memperebutkan satu wanita. Fabian menundukkan kepalanya, mencoba mencerna apa yang dikatakan Roman. Tapi jika kamu memang benar menyukai Zevana, tolong jangan sampai Regan tahu. Cukup kamu yang tahu, lanjut Roman dengan nada serius. Apa kamu paham? Fabian mengangguk pelan, menatap Roman dengan ekspresi yang masih sedih namun sudah mulai menerima kenyataan. Aku paham, Papi. Terima kasih sudah mengingatkanku tentang pentingnya keluarga, ujar Fabian, berusaha tersenyum. Good boy, tenang saja jika Zevana jodohmu, maka jalan sesulit apapun akan terasa mudah. Namun jika Zevana bukan jodohmu dan Reganlah yang menjadi jodohnya, maka jalan semudah apapun akan terasa sulit dan terjal, ucap Roman bijak. Fabian mengangguk paham, aku tidak mau berharap lebih Pi. Aku bisa melihat bagaimana Regan memperlakukan Zevana dengan sangat manis, dan aku bisa melihat bagaimana Regan menatapnya, dan itu baru terjadi. Papi tahu sendiri bukan, bagaimana Regan. Dia selalu acuh, cuek dan dingin. Tapi dengan Zevana iya berbeda, ujar Fabian. Ya, Papi tahu Fabian. Biarkan Regan bahagia lagi. Pula oma kalian menginginkan Regan segera menikah, ucap Roman. Kekek. Di dalam mobil, Zevana yang penasaran siapa wanita yang memanggil Regan tadi, ia pun bertanya. Kak Regan, siapa perempuan tadi? Apa dia kekasih kakak atau mantan kakak? Tanya Zevana. Kenapa kamu mengatakan demikian? Regan Big bertanya. Zevana bisa melihat tatapan perempuan yang tadi, tatapannya pada Kak Regan seperti tatapan penuh cinta sedangkan saat menatap Zevana tatapannya berubah menjadi kebencian, ucap Zevana. Dia bukan siapa-siapaku, jawab Regan. Tapi dia menyukai kakak, kata Zevana. Aku tidak peduli, ujar Regan. Deringan ponsel Zevana yang tiba-tiba mengagetkannya. Zevana dengan cepat merogoh tasnya dan mengambil ponselnya. Layar ponsel menunjukkan nama, Dion, yang memicu perasaan gugup pada Zevana.
La bergumam dalam hati, aduh, Dion kok tiba-tiba nelpon ya. Apalagi aku lagi sama Kak Regan, bisa-bisa dia marah lagi kalau aku angkat. Telepon Dion. Mendingan gak usah diangkat deh. Sementara itu, Regan yang mendengar deringan ponsel Zevana menjadi penasaran dan keningnya berkerut, kenapa nggak diangkat? Ponselmu berisik, ucap Regan dengan nada sedikit kesal. Zevana mencoba berkilah, gak apa-apa, Kak. Nomor orang iseng nih, biarin aja, jawab Zevana berusaha menenangkan Regan. Zevana merasa dilema, di satu sisi ia tidak ingin membuat Regan marah dengan mengangkat telepon Dion, tetapi di sisi lain ia juga penasaran dengan isi telepon tersebut. Namun, demi menjaga hubungan baik dengan Regan, Zevana akhirnya memutuskan untuk tidak mengangkat telepon Dion dan berharap Dion dan dia akan mengirimkan pesan pada Dion saat sudah di dalam kamar. Kalau gitu biar aku saja yang menjawab, kata Regan tiba-tiba. Dan tiba-tiba ponsel Zevana mati karena kehabisan baterai. Yah, mati Kak. Abis baterai nih, ucap Zevana. Oh ya sudah, sahut Regan. Zevana bernapas lega, baru kali ini aku merasa beruntung handphoneku lobet. Kalau handphoneku gak lobet pasti Kak Regan bakalan jawab telepon Dion dan pasti dia bakalan ngambek lagi kayak waktu itu, kan serem muka dia kalau lagi ngambek, batin Zevana dalam hatinya. Di seberang sana, Dion bingung karena tiba-tiba nomor ponsel Zevana tidak bisa ia hubungi. Loh, kok nomornya tiba-tiba gak aktif Sin? Apa jangan-jangan Zevana sengaja matiin handphonenya gara-gara aku teleponin terus, gumam Dion. Dion mengusap wajahnya, padahal aku nelpon cuma mau bahas soal tapi dia gak mau angkat teleponnya. Gimana kalau aku nelpon mau bahas perasaan, kayaknya selamanya gak bakalan dijawab. Deh teleponku, ujar Dion. Sabar Dion, laki-laki pantang menyerah untuk mendapatkan wanita idaman, lanjutnya menyemangati diri sendiri. Sementara itu, Zevana dan Regan baru saja sampai di apartemen. Langsung tidur, jangan begadang dan jangan main handphone, ucap Regan ketika Zevana hendak masuk kamar. Siap bos, sahut Zevana. Regan dan Zevana pun masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Regan merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo Ma, ada apa? Tanya Regan. Apa kamu sudah mengantarkan Zevana ke rumahnya? Tanya jelita di balik telepon. Sudah Ma, sahut Regan. Bagus. Kamu malam ini pulang ke rumah apa gak? Tanya jelita. Sepertinya tidak Ma, aku tidur di apartemenku saja. Besok ada meeting pagi, sahut Regan. Ya sudah. Jangan lupa weekend besok ajak Zevana ke rumah Oma, rindu Zevana, kata jelita. Baiklah, sahut Regan dan panggilan pun berakhir. Di kamar Zevana, cash dulu deh nih handphone. Besok subuh aja deh chat Dionnya, gumam Zevana. La pun mengecas ponselnya lalu setelah itu, ia membersihkan wajahnya dari makeup dan setelah itu, ia pergi ke kamar mandi, membasuh wajahnya dan setelahnya ia naik ke atas tempat tidur. Baru saja Zevana hendak memejamkan mata, tiba-tiba, duar. Suara petir menggelegar di langit malam, membuat jantung Zevana berdegup kencang. Dalam sekejap, ia melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar Regan dengan langkah gontai. Ketakutan yang menyelimuti Zevana membuatnya tak mampu berpikir jernih. Zevana mengetuk pintu kamar Regan dengan keras. Tok, tok, Kak Regan, Kak. Tolong buka pintunya, Kak. Zevana takut, teriak Zevana dengan suara bergetar. Wajahnya memerah dan matanya berkaca-kaca, bahkan ia hampir menangis. Tak lama kemudian, petir kembali menggelegar. Duar. Suara petir yang lebih keras dari sebelumnya membuat Zevana terduduk di lantai depan pintu kamar Regan. La memeluk tubuhnya sendiri, sambil menangis terseduh-seduh. Rasa takut yang membelenggu membuat Zevana tak mampu berdiri.
Pintu kamar Regan terbuka pelan, dan Regan terkejut melihat kondisi adiknya itu. Wajah Sivana memerah, matanya sembab, dan bibirnya bergetar. Regan merasa iba melihat adiknya yang sangat ketakutan, lalu segera membuka pelukannya untuk merangkul Sivana. "Tenang saja, Sev. Ada aku di sini, jangan takut," ucap Regan dengan lembut, sambil mengelus kepala. Sang istri. Sivana merasakan ketenangan saat bersandar di dada Regan, dan tangisannya perlahan mereda. "Ayo, aku antar ke kamarmu lagi," ucap Regan. Sivana menggelengkan kepalanya, "Gak mau. Sivana takut petir Kak, please jangan tinggalin Sivana sendiri," lirih Sivana. Ia mengeratkan pelukannya. "Ya sudah, kamu tidur di kamarku saja," ucap Regan. Yang entah kenapa dia malah berkata demikian. Regan pun membawa Sivana masuk ke kamarnya, mengajaknya tidur bersama agar tak merasa takut lagi. Dengan petir yang menggelegar di luar sana. "Sudah, jangan takut lagi. Sekarang kamu tidur ya. Ingat besok sekolah, gak mau telat kan?" tanya Regan. Sivana menggelengkan kepalanya. "Tapi Kak Regan harus janji, jangan tinggalin Sivana sendirian ya," ucap Sivana yang masih menangis sesegukan. "Lia, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah jangan nangis lagi, wajahmu terlihat semakin jelek saat menangis," ledek Regan. "Enak aja, Sivana cantik ya gak jelek, kata sepupu kakak aja Sivana cantik," ucap Sivana yang mulai berhenti menangis. "Maksudmu Fabian?" tanya Regan. Dan Sivana pun mengangguk. "Sialan si Fabian. Awas aja kau kalau masih menggoda istriku," umpatnya dalam hati. Petir menggelegar di langit malam, disertai hujan deras yang menambah kegelapan. Sivana, yang sangat ketakutan pada petir, merapatkan pelukannya pada lengan Regan. Kedua matanya menerawang ketakutan, dan tubuhnya bergetar seiring suara petir yang semakin keras. Tanpa sadar, kelelahan dan ketakutan akhirnya membuat Sivana tertidur dengan wajah pucat di lengan Regan. Suaminya itu melihat keadaan Sivana yang sudah tidak memakai jilbab, dan tak bisa menghindari rasa terpesona oleh kecantikan alami istrinya. Rambut hitam panjang Sivana terurai di wajahnya, menambah kesan polos dan cantik yang tak bisa diabaikan. Regan menggumam dalam hati, kalau lagi tidur gini dia terlihat cantik, kalau bangun dia sangat bawel dan berisik. Meski begitu, Regan merasa sangat bersyukur memiliki Sivana sebagai istrinya. Dengan hati-hati, Regan menggendong tubuh mungil Sivana menuju ranjang. La meletakkan Sivana dengan jembut, menyelimuti tubuhnya dengan selimut agar tetap hangat di tengah hujan deras di luar sana. Setelah memastikan istrinya tertidur dengan nyenyak, Regan mengusap pelan rambut Sivana dan berbisik, "Selamat tidur gadis bawelku." Lalu Regan pun duduk di samping ranjang, memperhatikan istrinya yang sudah terlelap. "Aku tidak tahu bagaimana ke depannya nanti, tapi aku akan menjalani peranku dengan baik sebagai suami. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena kesalahanku. Aku tidak akan merampas masa depanmu, aku akan mewujudkan semua mimpimu Sivana. Meski aku tidak tahu akhirnya akan menjadi seperti apa, tapi izinkan aku menebus kesalahanku karena sudah membawamu dalam kerumitan ini," lirih Regan sambil mengusap lembut pucuk kepala Sivana. Tanpa terasa hari sudah menunjukkan pukul 5 pagi, dan ketika Sivana terbangun dari tidurnya, La mengernyitkan dahi saat menyadari bahwa kamarnya berbeda dari biasanya. La berdiri dan melihat sekeliling, lalu terkejut ketika menyadari bahwa ia berada di kamar Kak Regan. "Ya Allah, bagaimana bisa aku tertidur di sini?" batin Sivana. Dalam kebingungan itu, Sivana melihat sosok suaminya yang tertidur pulas di atas sofa, dengan posisi yang terlihat kurang nyaman. "Ya ampun, kasihan sekali Kak Regan tidur di sofa demi aku," gumam Sivana. Hatinya tersentuh oleh pengorbanan suaminya.
Zevana beranjak perlahan dari tempat tidur dan melangkah pelan mendekati sofa tempat Kak Regan tertidur. Dengan lembut, ia menyentuh bahu suaminya dan membangunkannya. "Kak, bangun. Sholat subuh dulu," ucap Zevana sambil tersenyum manis. Regan terbangun dan membuka matanya perlahan. La menatap Zevana dengan tatapan terpesona, seolah melihat bidadari yang baru saja turun dari langit. Matanya terpaku pada wajah Zevana yang cantik dengan rambut yang terurai indah. Tidak ada amarah atau kesal dalam tatapannya. "Kak, kok malah bengong sih? Ayok bangun dulu. Sholat subuh dulu," ucap Zevana. "Ah, iya. Jam berapa ini?" tanya Regan dengan suara serak khas bangun tidur, sambil berusaha bangkit. Dari sofa, Zevana membantu suaminya berdiri dan menatapnya dengan penuh perhatian. Keduanya lalu bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh bersama, menjalani hari baru sebagai pasangan suami istri yang saling menghargai dan entah kapan keduanya akan saling menyayangi. "Zevana," panggil Regan. "Apa Kak?" jawab Zevana. "Apa kamu menyesal menikah denganku? Maksudku, mengingat usiamu yang masih belia dan bahkan masih sekolah. Apa kamu tidak menyesal dan marah padaku?" tanya Regan. "Menyesal? Untuk apa? Marah? Untuk apa marah? Rasanya semuanya percuma karena semua yang terjadi tidak bisa ditolak, hanya bisa dijalani dan mungkin ini memang takdir Zevana, harus menikah di usia muda. Mungkin Allah punya rencana lain," ucap Zevana dengan bijak. Sungguh, gadis SMA berbicara sedewasa dan sebijak ini. Batin Regan dalam hatinya. "Kamu memang berbeda Zevana, kamu bukan hanya gadis SMA yang bawel, tapi kamu juga gadis dengan penuh kejutan," lanjut Regan dalam hatinya. "Kalau Kak Regan gimana? Nyesal gak nikah sama Zevana?" tanya Zevana dengan raut wajah yang sedikit cemas. Regan terdiam sejenak, menatap matanya yang berbinar. Sebelum sempat Regan menjawab, Zevana sudah lebih dulu melanjutkan perkataannya. "Pasti nyesalkan, secara Zevana cuma gadis SMA yang bawel dan gak bisa apa-apa. Zevana cukup sadar diri kok Kak. Harusnya kakak itu nikah sama wanita yang sudah sama-sama kerja, bukan sama Zevana yang masih sekolah dan tentunya merepotkan." Wajah Regan berubah menjadi lebih serius. Dia menggenggam tangan Zevana dan menatapnya dalam-dalam. "Jangan bicara seperti itu, aku tidak menyesal menikahimu, semua juga salahku. Aku yang bodoh dan ceroboh tiba-tiba menciummu, dan memutuskan untuk menikahimu, dan aku tak pernah menyesali pilihan itu," ujar Regan dengan tegas. Air mata Zevana mulai mengalir, namun dia berusaha tersenyum. "Terima kasih, Kak. Zevana janji akan berusaha menjadi istri yang baik dan tidak merepotkan kakak." Regan tersenyum hangat, menghapus air mata Zevana dengan lembut, dan menguatkan pelukannya. "Kita akan melalui ini bersama-sama, Zevana. Aku akan selalu ada untukmu, dan aku percaya kamu juga akan selalu ada untukku. Meski kita tahu cinta belum tumbuh, tapi mari bersikap layaknya suami istri, saling menghargai satu sama lain, dan libatkan aku dalam setiap masalahmu," ucap Regan dengan penuh keyakinan, membuat hati Zevana terasa hangat dan terharu. "Tapi jika suatu hari nanti takdir tidak berpihak pada kita dan kita berpisah, aku siap dan aku ikhlas akan ketetapan Allah," ucap Zevana dengan mata berkaca-kaca. "SSSTTT. Jangan bicara seperti itu Zevana, aku bukan laki-laki bajing asterisk N yang meninggalkanmu sesuka hatiku. Justru aku akan melepaskanmu jika kamu yang memintanya," ucap Regan sambil mengelus pipi Zevana yang basah oleh air mata. "Tapi, aku tidak akan melepaskanmu jika aku sudah mulai mencintaimu," lanjut Regan dalam hatinya, namun tidak diungkapkannya. "Aduh, maaf Zevana cengeng ya," terbawa suasana. "Lagi mikirin kalau pisah sama Kak Regan Zevana jadi janda muda perawan hehehe," ucap Zevana sambil tertawa kaku. Zevana mengusap air matanya,
lalu bangkit dari duduknya. "Udah jam berapa ini? Zevana belum masak sarapan buat kita loh," ucap Zevana mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan nada yang lebih ceria. Regan tersenyum melihat perubahan suasana hati istrinya, dan mengikuti Zevana ke dapur. Mereka berdua bahu-membahu memasak sarapan pagi, mencoba melupakan sejenak kekhawatiran yang sempat menghantui pikiran mereka. Suasana dapur terasa lebih hangat dan penuh canda tawa, membuat hati mereka berdua merasa lebih ringan. Sejenak, Zevana dan Regan merasa tak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan bersama di saat ini. Saat itu, Zevana sedang serius memotong sayur di dapur untuk mempersiapkan makan pagi mereka. Tiba-tiba, pisau yang ia pegang terpeleset dan mengenai jari manisnya. "Au!" teriak Zevana kesakitan. D4R4H segar mulai mengalir dari lukanya. Mendengar teriakan Zevana, Regan yang sedang mengambil sesuatu di dalam kulkas langsung berlari mendekati Zevana. La menoleh ke arah Zevana dan melihat jari manisnya yang terluka dengan darah yang mengucur. Tanpa ragu, Regan segera menarik tangan Zevana dan memasukkan jarinya yang terluka ke dalam mulutnya, menghisap darah yang keluar. Pupil mata Zevana melebar sempurna, melihat perlakuan suaminya yang begitu protektif. "Udah, gak usah masak lagi ya," ucap Regan lembut setelah selesai menghisap darah di jari Zevana. La kemudian mencuci jari Zevana dengan air mengalir, membersihkan sisa darah yang masih menempel. Setelah itu, Regan membawa Zevana ke ruang tamu dan menyuruhnya duduk di kursi yang empuk. "Tunggu di sini sebentar, aku ambil kotak P3K dulu, ya," ujar Regan sambil berlari menuju kamar tidurnya dan mengambil kotak P3K. Zevana hanya bisa terdiam, merasakan perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Ternyata, Regan begitu peduli padanya dan rela melakukan apapun demi kebahagiaan serta keselamatan Zevana. Di saat itulah, Zevana menyadari betapa beruntungnya memiliki suami seperti Regan. Ternyata Kak Regan peduli dan perhatian juga sama aku, batin Zevana dalam hatinya. Begitu Regan kembali dengan membawa kotak P3K, Regan segera mengobati luka di jari manis Zevana dengan lembut. "Sakit ya?" tanya Regan. Zevana menggelengkan kepalanya. "Enggak kok. Cuma luka kecil aja," jawab Zevana. "Lalu kenapa kamu tadi berteriak ham?" tanya Regan. Itu, tadi," Zevana terkejut. "Zevana kira jari." "Zevana putus," jawab Zevana sambil nyengir. "Dasar ceroboh," ucap Regan. "Baru aja aku bilang dia peduli dan perhatian sama aku, sekarang dia udah ngatain aku. Nyebelin banget sih," gerutu Zevana dalam hatinya. "Kata siapa ceroboh? Asal kakak tahu aja ya, Zevana tuh udah hati-hati banget loh. Namanya juga musibah, siapa yang tahu coba kalau bakalan terjadi, kayak tiba-tiba nikah sama kakak juga, siapa juga yang bakalan ngira," oceh Zevana sambil cemberut. Regan tersenyum tipis. "Ya ampun bocil, aku hanya bercanda dan kamu mengomeliku lagi. Bawel sekali kamu," kata Regan. "Abisnya kakak nyebelin," balas Zevana. "Gak minta maaf lagi," lanjut Zevana. Kening Regan berkerut. "Minta maaf untuk apa?" tanya Regan bingung. "Karena kakak ngatain Zevana ceroboh," sahut Zevana. "Kan aku bicara sesuai fakta," balas Regan. "Tahu ah, males ngomong sama kakak," ucap Zevana sambil mengerucutkan bibirnya cemberut. Regan tertawa melihat ekspresi wajah Zevana. "Haha, itu bibir bisa diikat kayaknya," kata Regan. "Ah, ngeselin. Udah mau mandi aja, bye." Zevana pun berlalu pergi. Sementara Regan ia justru ke dapur membereskan sayuran yang tadi sudah dipotong. Ia masukkan ke dalam box dan ia masukkan ke dalam kulkas. "Mandi dulu deh, soal sarapan nanti gampang," gumam Regan. La pun berlalu ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Regan pun selesai mandi.
La melihat di atas tempat tidur sudah tersedia baju kantornya. Ya, Zevana lah yang menyiapkannya. Kapan dia masuk? Gumam Regan bertanya. Sebelum memakai baju, Regan mengambil ponselnya dan segera menghubungi Chiko. Halo Chiko, tolong belikan sarapan untuk saya dan istri saya, ucap Regan begitu panggilan terhubung. Baik Tuan Muda, jawab Chiko di seberang telepon. Regan baru saja selesai mengenakan seragam SMA-nya dan keluar dari kamarnya. La terkejut melihat Zevana yang sudah rapi dengan seragam SMA yang sama, duduk di sofa. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Regan, jilbab Zevana tampak kurang rapi. Dengan langkah ragu, Regan mendekati Zevana dan mulai merapikan jilbabnya. Pupil mata Zevana melebar sempurna saat wajah Regan begitu dekat dengan wajahnya, hampir menyentuh. Jantung mereka berdebar kencang. Jilbabnya melenyot, jadi aku benerin, kata Regan. Dengan suara gugup, mencoba menjelaskan alasannya. Oh, makasih Kak, ucap Zevana dengan nada yang sama gugupnya, sambil tersenyum malu-malu. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Ting tong. Regan dan Zevana segera menyadari bahwa itu adalah Chiko, asisten sekaligus sekretaris Regan yang akan mengantarkan mereka ke sekolah dan ke kantor bersama. Ayo kita berangkat, Chiko udah datang tuh. Ajak Regan, berusaha mengalihkan perhatian dari situasi yang canggung sebelumnya. Zevana mengangguk, masih merasa gugup, tapi bersyukur mereka memiliki alasan untuk meninggalkan momen itu. Zevana mengambil tas, lalu berjalan keluar rumah dan mereka pun masuk mobil. Chiko, apa kamu sudah membeli pesanan saya? Tanya Regan pada Chiko. Sudah Tuan Muda, ini pesanan Anda. Satu untuk Nona Zevana dan yang satu lagi untuk Tuan Muda, jelas Chiko sambil menghentikan laju mobil, lalu ia mengambil paper bag berisi sarapan Zevana dan Regan. Dan memberikannya pada Regan. Regan menerimanya, dan Chiko pun lanjut mengemudi. Regan membuka paper bag tersebut. Ini sarapan kamu Zevana, makan sekarang, titah Regan. Zevana mengangguk patuh, ia pun menerimanya. Makasih Om Chiko, ucap Zevana dengan senyum ceria. Regan, yang merasa jasa dan usahanya diabaikan, buru-buru meluruskan keadaan. Keningnya berkerut, dan ekspresi wajahnya menunjukkan kekecewaan. Kenapa kamu bilang makasih ke Chiko? Yang kasih sarapan kan aku, protes Regan dengan nada agak tinggi. Zevana, yang tampak bingung, menjawab, tapi kan yang beliin Om Chiko. Regan segera menyahut, yang nyuruh Chiko beli sarapan itu aku, yang kasih uangnya juga aku, jadi yang beli itu aku, bukan Chiko. Mendengar penjelasan Regan, Zevana menoleh ke arah Chiko dan bertanya dengan polosnya, hah? Emang? Iya Om Chiko. Chiko, yang tersenyum lembut, mengangguk. Lia, Nona. Saya disuruh Tuan Muda, jawab Chiko dengan tulus. Zevana, yang akhirnya mengerti, kembali menoleh ke arah Regan dan tersenyum manis. Oh gitu. Hehe, makasih ya suamiku. Kurang-kurangin muka juteknya, serem tahu. Nanti cepet tua loh, cepet keriputan ih jelek, ucap Zevana sambil menepuk-nepuk pipi Regan dengan lembut. Regan hanya bisa menghela napas, menahan rasa kesalnya yang bercampur dengan rasa yang tidak dapat ia jelaskan terhadap Zevana. Di dalam hatinya, ia berjanji akan terus berusaha menjadi suami yang lebih baik lagi. Sudah, cepat makan. Aku tidak mau kamu pingsan di sekolah, hanya karena tidak sarapan, kata Regan. Lia, iya. Sekarang awel banget sih, ketularan. Zevana ya haha, tawa Zevana. Makan atau saya cium kamu, ancam Regan. Ih, Kak Regan mesum banget ih, kata Zevana. Di bangku kemudi, Chiko tersenyum. Kayaknya Tuan Muda mulai berubah nih, lebih peduli ke Nona Zevana.
Mungkin ini karena takut Nona Zevana diambil orang. Kali ya, batin Chiko dalam hatinya. Kak, makannya lomba yuk. Nanti yang menang dikasih hadiah, kata Zevana. Apa hadiahnya? Tanya Regan. Apa aja bebas, asal gak mesum aja, jawab Regan. Regan menyentil dahi Zevana. Memangnya siapa yang mau mesum? Dasar bocil nakal, kata Regan. Ya Kak Regan lah, tadi aja Kak Regan ancam. Zevana kalau gak makan mau dicium, balas Zevana. Itu supaya kamu tidak berisik dan langsung makan. Sakit kepalaku mendengar ocehanmu, jawab Regan. Iya deh terserah. Jadi gimana, mau lomba? Gak nih sama Zevana? Tanya Zevana. Boleh, sahut Regan. Oke mulai ya, 1, 2, 3. Ucap Zevana yang kemudian mulai melahap sandwich buah favoritnya. Sebenarnya Zevana ingin bertanya dari mana Regan tahu sandwich favoritnya, tapi ia urungkan. Beberapa saat kemudian Zevana berhasil. Tanda pisah. Menghabiskan satu sandwich. Zevana dah selesai. Yeay Zevana menang, ucapnya bersorak. Regan dan Chiko melongo, bahkan Chiko sampai menghentikan mobilnya. Mereka berdua bingung. Bagaimana bisa seorang gadis bermulut kecil bisa menghabiskan sandwich dalam waktu yang sangat singkat, bahkan Regan saja baru menghabiskan setengahnya. Prok, prok, prok. Tepuk tangan Chiko menggema di dalam mobil. Zevana tersenyum bangga, tangannya masih memegang sisa-sisa sandwich yang baru saja mereka lakukan dalam kompetisi makan bersama. Di seberangnya, Regan terduduk terpaku, menatap setengah sandwich miliknya yang belum habis. Wah, Nona hebat sekali, bahkan Nona mengalahkan Tuan Muda. Sandwich Tuan Muda masih setengahnya, puji Chiko dengan mata berbinar, mengagumi keberanian Zevana yang bisa mengalahkan Regan. Lihat dong. Zevana gitu loh, sahut Zevana sambil mengibaskan tangannya dengan angkuh, membuat Chiko tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Regan masih terheran-heran dengan kejadian yang baru saja ia alami. La mengangkat alisnya, menatap Zevana dengan pandangan curiga. Sepertinya kamu bukan manusia, melainkan iblis kecil, ucap Regan setengah bergumam, masih tidak percaya bahwa ia bisa kalah dari gadis itu. Mendengar ucapan Regan, Zevana menatap tajam ke arahnya, kemudian dengan cepat memukul jengan Regan dengan keras. Baf! Enak aja ngatain Zevana. Iblis kecil. Kalah mah kalah aja Kak, gak usah ngatain. Zevana juga kali, omel Zevana sambil mendengus. Kesal. Wajah Regan berubah kemerahan, menahan sakit dan malu akibat pukulan dan omelan Zevana. Sementara itu, Chiko masih tertawa terbahak-bahak, menikmati pertengkaran yang terjadi di hadapannya. Dalam hati, ia merasa terhibur dan penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya antara Zevana dan Regan. Jangan lupa siapin hadiah buat Zevana ya. Eits lupa, hadiahnya double dong ya, sama yang semalam. Kata Zevana. Katakan apa yang kamu inginkan Zevana? Tanya Regan. Rahasia, jawab Zevana sambil tertawa. Beritahu aku sekarang, pinta Regan. Nanti aja ya Kak, kalau Zevana udah pulang sekolah, sahut Zevana. Baiklah, sahut Regan. Chiko melanjutkan kembali mobilnya, tidak ada lagi obrolan di bangku penumpang. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sekolah. Zevana, stop Om. Zevana turun di sini aja, kata Zevana. Baik Nona, sahut Chiko. Regan merogoh saku celananya dan memberikan beberapa lembar uang berwarna merah. Ini untuk uang sakumu, beli makanan yang sehat dan bergizi. Paham? Tanya Regan. Zevana mengangguk, siap Tuan Muda, sahut. Zevana sengaja meledek Regan. Regan menyentil dahi Zevana, dan itu membuat Zevana sedikit menjerit, "Au, sakit tahu Kak," rengeknya. "Jangan memanggilku dengan panggilan seperti itu.
ucap Regan. Lah, Om Chico dan yang lain aja pada manggil kakak tuan muda, masa Zevana gak boleh, kata Zevana. Kamu dan mereka jelas jauh berbeda, mereka anak buahku, sementara kamu istriku, ucap Regan. Chico yang duduk di bangku kemudi terbatuk. Om Chico kenapa? Sakit? Kalau sakit gak udah kerja. Om, istirahat di rumah aja, kata Zevana. Iya terima kasih Nona, jawab Chico. Takut-takut, karena melihat tatapan tajam Regan. Setelah itu Zevana baru sadar yang diberi Regan terlalu banyak. Ini kebanyakan uangnya Kak, 1 lembar aja bisa buat 2 hari kok, ucap Zevana. Sambil mengembalik uang tersebut pada Regan. Ambillah, itu uang sakumu selama beberapa hari, kata Regan. Zevana tersenyum manis dan menatap mata Regan yang tampak sedikit canggung. Oh, oke deh. Terima kasih Kak. Zevana turun ke kelas dulu ya, Assalamualaikum, ucap Zevana sambil mencium tangan Regan dengan lembut. Waalaikumsalam, jawab Regan dengan suara yang berat karena gugup. Saat Zevana hendak turun dari mobil, ia urung melangkah saat melihat dasi Regan miring. Dengan gerakan tangannya yang lembut, ia merapikan dasi Regan. Jarak wajah keduanya sangatlah dekat hingga membuat jantung Regan berdetak begitu cepat karena ulah istri kecilnya itu. Aroma wangi yang menyenangkan dari rambut Zevana memenuhi hidung Regan, membuatnya semakin gugup. Dasinya miring, tapi sekarang udah rapi, sudah tampan. Semangat kerjanya Kak Regan, kurangin jutek dan galaknya, ucap Zevana sambil tersenyum lebar. Regan merasa wajahnya memanas karena malu, dan ia segera mengalihkan pandangannya. Zevana pun akhirnya turun dari mobil dengan langkah ringan dan melambaikan tangan pada Regan sebelum berlari menuju kelasnya. Sementara itu, Regan duduk di dalam mobilnya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tak bisa menyangkal bahwa saat-saat seperti itu bersama Zevana membuat hatinya berdebar dan merasa hangat. Namun ia berusaha untuk tetap menjaga jarak dan profesionalisme sebagai suami yang bertanggung jawab. Kekek. Velaro memarkir mobilnya di area parkir kampus ternama tempat mereka kuliah. Begitu pintu mobil dibuka dan ia menginjakkan kaki keluar, sahabatnya Relly sudah menunggunya dengan wajah ceria. Woi, lo dicariin Sierra tuh, seru Relly sambil menepuk bahu Velaro. Kening Velaro berkerut, heran dengan informasi yang baru diterimanya. Ngapain? Tanyanya dengan nada tak percaya. Relly mengangkat kedua bahunya dan menggeleng. Mana gue tahu. Kayaknya Sierra suka deh sama lo. Jawabnya sambil tersenyum nakal. Velaro menyeringai, males ah, geli gue, ujarnya sambil mengejek. Relly menatapnya dengan tajam, gue udah nebak. Sih, lo masih suka Zevana ya? Tanya Relly penasaran. Velaro terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Kemarin malam gue ketemu dia di acara peresmian Cafe XX, gue lupa minta nomor HP-nya. Ungkap Velaro dengan ekspresi sedikit menyesal. Relay menepuk bahu Velaro sambil tersenyum. Simpatik, sabar, bro. Nanti juga ada kesempatan lagi buat lo deketin Zevana. Velaro mengangguk, gue sih berharap dia masuk kampus kita, biar gue bisa ketemu dan dekat sama dia lagi, kata Velaro. Amin. Tapi gue yakin sih dia pasti bakalan masuk kampus kita, secara Zevana kan cerdas pasti dia dapat undangan dari kampus kita, kata Relly. Hai Velaro, ini buat kamu. Aku bikin sendiri loh, ucap seorang mahasiswi yang tidak Velaro kenali. Velaro yang acuh enggan mengambil kotak makanan tersebut. Relly yang tidak tega melihat wajah gadis itu pun menyenggol lengan Velaro. Ambil woi, kasihan anak orang, bisik Relly. Ambil aja sendiri kalau lo suka, ucap Velaro yang kemudian berlalu pergi begitu saja. Relay menepuk jidatnya, sorry ya Velaro emang gitu orangnya. Sini mana kotak makanannya nanti biar
Gue kasih ke dia, ucap Relly. Gadis itu memberikan kotak makanan tersebut. Pada Relly, makasih ya, sebelumnya, ucap gadis itu. Sama-sama. Nama lo siapa? Tanya Relly. Susan, jawabnya. Oke Susan, gue bawa ya makanannya. Nanti gue kasih ke Velaro. Gue duluan, pamit Relly dan diangguki. Susan. Woi Vel, tunggu, teriak Relly. Velaro menoleh, apalagi? Nih buat lo, dari cewek tadi. Namanya tadi. Susan. Ya Susan namanya, kata Relly. Buat lo aja, kan lo yang nerima bukan gue, tolak. Velaro. Tapi dia ngasih ini buat lo Bambang. Ucap Velaro. Kesal. Gue gak suka, kata Velaro. Relly menghela napas, coba kalau ini dari Zevana. Pasti lo udah heboh Vel, sindir Relly. Pasti, sahut Velaro. Relly memutar bola mata malas, dasar bucin. Ledek Relly. Mereka berjalan menuju kelas sambil melanjutkan obrolan tentang perasaan Velaro terhadap Zevana dan bagaimana ia berencana untuk mendekatinya di kemudian hari. Tak lama, mereka melihat Sierra dari kejauhan, yang rupanya masih mencari Velaro. Mereka berbisik dan tertawa kecil, merasa terhibur oleh situasi tersebut. Di sekolah Zevana. Begitu Zevana menginjakkan kaki di halaman sekolah, langkahnya terhenti saat Dion memanggilnya. Zev, tunggu, teriak Dion sambil berlari. Mendekat. Zevana menoleh, wajahnya tampak terkejut. Dion menghampirinya dengan nafas terengah-engah. Kenapa teleponku gak kamu angkat, Zev? Malah kamu matiin handphone kamu. Tanyanya. Dengan ekspresi kecewa. Zevana tersenyum tipis, mencoba meredakan suasana. Ah, itu waktu aku mau angkat telepon kamu, handphone aku mati lobet, jelasnya sambil menggaruk kepala. Dion menghela nafas, tampak lega. Pantesan aku teleponin sampai berkali-kali tetap gak aktif, ujarnya, sambil menepuk-nepuk pundak Zevana. Sementara itu, di luar gerbang sekolah, Regan, suami Zevana, masih duduk di mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. La mengawasi kejadian tersebut. Melalui kaca jendela mobilnya, wajahnya terlihat gelisah dan curiga. Tak ada yang tahu bahwa Regan tengah memperhatikan interaksi antara Zevana dan Dion. Namun, sepasang mata itu tak lepas dari mereka. Menimbun rasa cemburu dan kekhawatiran dalam hati suaminya. Sementara Chico bergumam dalam hatinya, waduh, gawat nih. Bisa ngamuk nih tuan muda gara-gara lihat teman pria Nona Zevana. Siapa laki-laki itu Chico? Apa kau mengenalinya? Tanya Regan pada Chico. Saya tidak kenal tuan muda, tapi itu temannya Nona Zevana tuan muda, jawab Chico. Apa hubungan mereka hanya sebatas teman atau lebih? Tanya Regan. Saya tidak tahu tuan muda, tapi yang saya lihat mereka hanya teman tidak lebih, sebab Nona Zevana. Acuh, jelas Chico. Selidiki dia. Saya mencium aroma mencurigakan dari laki-laki itu. Sepertinya dia menyukai Zevana, kata Regan. Baik tuan muda, sahut Chico. Dan setelahnya, mereka pun berlalu pergi menuju kantor. Regan melangkah masuk ke dalam kantor dengan langkah pasti, wajahnya yang dingin dan tatapan tajamnya tak tergoyahkan. Para karyawan yang melihat kehadiran tuan muda Regan langsung membungkuk memberi hormat, namun Regan sama sekali tak menoleh pada mereka, seolah-olah mereka tak ada di hadapannya. Aura yang dipancarkan oleh Regan membuat kantor terasa lebih hening dari biasanya. Saat Regan melangkah, seorang pengawal berinisiatif menghampiri dan berkata dengan suara yang takut-takut, "Maaf tuan muda, saya sudah mendapatkan informasi yang tuan muda pinta kemarin." Regan berhenti sejenak, kemudian menoleh ke arah pengawal tersebut. "Katakan," perintahnya dengan nada yang tegas. Pengawal itu menelan selaiva sebelum menjawab, "Pria yang mengobrol dengan Nona Zevana adalah Tuan Velaro, sepupu Anda tuan muda," jelasnya.
Mendengar informasi itu, Regan terkejut. Wajahnya yang sebelumnya dingin kini berubah menjadi penuh amarah. Matanya yang tajam menatap karyawan itu seolah menuntut penjelasan lebih lanjut. Velaro, apa hubungannya dengan Sivana? Bagaimana bisa mereka terlihat begitu akrab? Tanya Regan dengan nada yang keras dan penuh emosi. Pengawal itu menjawab dengan gemetar, "Saya tidak tahu pasti, Tuan Muda. Namun, memang benar mereka terlihat akrab saat berbicara. Sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya," jelas pengawal itu. Mendengar jawaban itu, Regan semakin geram. Lah berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi antara istri kecilnya dan Velaro, sang sepupu. Apa mereka sudah saling kenal sejak dulu, hingga mereka bisa sedekat itu? Batin Regan dalam hatinya. Sejenak Regan menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan emosinya yang memuncak. Kemudian, ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan nada dingin, "Cari tahu apa hubungan mereka, dan sejak kapan mereka saling kenal." Pengawal itu mengangguk, "Baik Tuan Muda," jawabnya dengan takut-takut, lalu segera menjauh dari Regan. Sementara itu, Regan kembali melanjutkan langkahnya menuju ruangannya, namun kali ini dengan pikiran yang penuh kegelisahan dan rasa penasaran yang semakin membara. "Dasar bocil, ternyata ada banyak sekali pria yang mendekatimu. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak ada yang boleh mendekatimu, karena kamu milikku bahkan statusmu adalah istriku," batin Regan dalam hatinya.